Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Damayanti dengan NIM 200600013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Sebagai pemenuh tugas Ekonomi Pembangunan 2, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, untuk poin yang pertama yaitu keuangan dan investasi internasional, isu-isu yang utama. Fokus awal kita adalah melihat bagaimana krisis utang yang besar muncul selama tahun 1980-an dan mengapa utang masih menjadi penghambat pertumbuhan yang serius di Afrika bertahun-tahun setelah krisis menerpa. Dan siapa yang memikul beban program stabilisasi dan penyesuaian yang dituntut oleh International Monetary Fund (IMF). Krisis 1980-an dianggap penting karena cakupannya dan dampaknya pada perlambatan kemajuan pembangunan di puluhan negara berkembang dan penelitian mendalam selama bertahun-tahun mengenai pengalaman tersebut. Poin berikutnya, pos-pos neraca pembayaran. Yang pertama, tinjauan umum. Perluasan analisis kita di luar perdagangan barang sederhana menuju bidang yang terkait dengan aliran sumber daya keuangan internasional memungkinkan kita untuk mengkaji neraca pembayaran, balance of payment, negara-negara berkembang. Tabel neraca pembayaran dirancang untuk merangkum transaksi keuangan suatu negara dengan dunia. Berikutnya, sebuah ilustrasi hipotesis, defisit dan uang. Poin 13.3, persoalan defisit pembayaran. Beberapa isu kebijakan awal. Apabila negara sangat-sangat miskin, mungkin cadangan moneternya sangat terbatas. Defisit neraca pembayaran mungkin akan sangat membebani perekonomian dan menghambat kemampuan negara tersebut untuk melanjutkan impor barang dan barang konsumen yang dibutuhkan. Di negara-negara termiskin, yang bahkan harus mengimpor pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduknya yang kelaparan dan memiliki cadangan moneter yang minim. Pembayaran defisit bisa menjadi malapetaka bagi jutaan orang. Dalam menghadapi terjadinya atau proyeksi defisit neraca pembayaran pada transaksi berjalan dan transaksi modal, negara berkembang memiliki beragam pilihan kebijakan. Untuk satu hal, mereka dapat mencari cara untuk memperbaiki saldo transaksi berjalannya dengan mendorong ekspansi ekspor atau membatasi impor, atau justru keduanya. Selain itu, negara berkembang dapat mencoba untuk memperbaiki saldo transaksi modal mereka dengan mendorong lebih banyak investasi swasta atau portofolio asing langsung, meminjam dari bank umum, internasional, atau mencari bantuan publik asing, yaitu hibah. Negara berkembang dapat berupaya memodifikasi dampak negatif dari defisit neraca pembayaran yang kronis dengan memperbesar cadangan moneter resminya. Salah satu caranya adalah dengan mendapatkan porsi uang emas internasional yang lebih besar, dikenal dengan Special Drawing Rights atau SDR. Tren dalam neraca pembayaran. Alasan atas penurunan saldo transaksi berjalan pada tahun 1980-an dan 1990-an antara lain yang pertama, anjloknya harga komoditas, termasuk minyak. Yang kedua, resesi global pada tahun 1981 sampai 1982 dan 1991 sampai 1993 yang menyebabkan kontraksi besar dalam perdagangan dunia. Dan yang ketiga, meningkatnya proteksionisme di negara maju terhadap ekspor dari negara berkembang. Dan yang terakhir, nilai tukar yang ditetapkan terlalu tinggi di beberapa negara berkembang kunci seperti Argentina. Poin 13.4, akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Latar belakang dan analisisnya. Akumulasi utang eksternal atau external debt merupakan fenomena biasa di negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi di mana pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Sebelum awal 1970-an, utang eksternal negara-negara berkembang relatif kecil dan biasanya menjadi fenomena umum. Mayoritas kreditor adalah pemerintah asing dan lembaga keuangan internasional seperti IMF
Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Regional. Sebagian besar pinjaman bersifat lunak, tabungan rendah, dan diperpanjang untuk tujuan penerapan proyek pembangunan dan memperbesar impor barang modal. Akan tetapi, selama akhir 1970-an dan awal 1980-an, Bank Umum mulai memainkan peranan besar dalam peminjaman internasional dengan mendaur ulang surplus yang berasal dari petrodolar, OPEC, dan mengeluarkan pinjaman umum bagi negara-negara berkembang untuk mendukung neraca pembayaran dan mengembangkan sektor ekspor. Akan tetapi, permasalahan serius akan muncul ketika yang pertama, akumulasi utang menjadi begitu besar hingga tingkat pertambahannya D secara alami mulai menurun saat amortisasi meningkat relatif terhadap tingkat aliran masuk dana kotor. Yang kedua, relatif pengalihan sumber daya modal asing dari aliran resmi pinjaman yang bersifat tetap dan lunak ke pinjaman bank swasta berjangka pendek pada tingkat bunga pasar, menyebabkan R naik. Dan yang ketiga, negara ini mulai mengalami persoalan neraca pembayaran yang parah ketika harga komoditas jatuh dan nilai tukar perdagangan merosot. Yang keempat, resesi global atau kejutan eksternal lainnya, seperti lonjakan harga minyak, kenaikan tajam tingkat bunga di Amerika Serikat, di mana pinjaman swasta dengan tingkat bunga variabel menjadi patokannya, atau perubahan mendadak dalam nilai dolar, di mana sebagian besar utang didenominasikan mendadak dalam nilai dolar. Yang kelima, hilangnya kepercayaan dalam kemampuan negara berkembang untuk melunasi apa yang terjadi pada poin 2, 3, dan 4, sehingga menyebabkan Bank Umum Internasional menghentikan aliran pinjaman mereka. Dan yang keenam, pelarian modal besar-besaran yang dipicu oleh warga lokal yang atas alasan politis atau ekonomi, mengirimkan sejumlah besar dana keluar dari negara untuk diinvestasikan dalam surat berharga, real estate, dan rekening bank di negara maju. Awal mula krisis utang pada tahun 1980-an. Benih krisis utang 1980-an disemai saat periode 1974 sampai 1979, ketika terjadi lonjakan dalam pinjaman internasional, ditambah dengan adanya peningkatan besar harga minyak OPEC. Pada tahun 1974, negara-negara berkembang mulai memainkan peranan yang lebih besar dalam perekonomian dunia, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 6,6% pada 1967 sampai 1973. Pada tahun 1990-an, situasi ekonomi di negara-negara berkembang beragam. Banyak yang mengalami transfer neto positif, tetapi sebagian lagi masih diterpa krisis. Gambaran statistiknya menjadi lebih kompleks setelah pertengahan 1990-an, dengan negara-negara berpendapatan menengah makin mengandalkan investasi asing langsung. Beberapa negara yang masih mengalami krisis mungkin mengalami transfer neto negatif. Selanjutnya, poin 13.5, upaya penanggulangan instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilitas IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Program stabilisasi IMF. Terdapat 4 komponen dasar dari program stabilisasi IMF. Yang pertama, penghapusan atau liberalisasi atas kendala pihak pemerintah terhadap pertukaran valuta asing dan impor. Yang kedua, devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik. Yang ketiga, pemberlakuan program-program anti-inflasi domestik ketat yang terdiri dari pengendalian kredit perbankan umum untuk menaikkan tingkat bunga dan cadangan minimum, pengendalian defisit pemerintah melalui pembatasan belanja negara, termasuk pada bidang layanan sosial bagi penduduk miskin dan subsidi bahan pangan pokok, bersama dengan penduduk miskin dan subsidi bersama dengan peningkatan pajak dan harga-harga produk yang dihasilkan oleh BUMN. Dan yang berikutnya, pengendalian peningkatan upah, terutama menghapus indeks upah. Dan yang keempat, mencabut beragam bentuk pengendalian harga dan mendorong pasar yang lebih bebas, lebih terbuka terhadap investasi asing, dan membuka diri pada perekonomian internasional. Taktik untuk mendapatkan keringanan utang. Beragam
Beragam proposal untuk menghapus atau melakukan restrukturisasi beban utang negara-negara pengutang besar telah diajukan. Bagi bank umum, rancangan Brady atau Brady Plan tahun 1989 mengaitkan penghapusan sebagian utang bagi peminjam tertentu terhadap dukungan finansial dari IMF atau Bank Dunia yang menjamin pembayaran sisa utang dan juga komitmen negara peminjam untuk menerapkan program penyesuaian ketat IMF, mendorong pasar bebas, menerima investor asing, dan merepatriasi modal di luar negeri. Selain itu, telah ada banyak pembahasan mengenai swap utang untuk ekuitas. Mekanisme ini meliputi penjualan dengan diskon dari utang bank umum negara berkembang yang macet kepada investor swasta di pasar perdagangan sekunder. Pengaturan lain yang lebih menarik tetapi kurang signifikan adalah swap utang untuk alam yang ditujukan untuk menghasilkan komitmen pemerintah negara berkembang terhadap pelestarian lingkungan atas aset-aset alam seperti hutan hujan di Ekuador atau Taman Nasional di Costa Rica. Sebagian besar swap utang untuk alam ini direncanakan oleh organisasi non-pemerintah atau LSM seperti World Wildlife Fund atau Nature Conference. Meskipun banyak negara berkembang setidaknya bertanggung jawab secara parsial atas akumulasi utang yang besar. Seringkali kondisi ekonomi yang merugikan ini muncul memang berada di luar kendali mereka. Bahkan iklim ekonomi yang negatif ini sebagian diperparah oleh kebijakan stabilisasi ekonomi negara industri yang menyebabkan meroketnya tingkat bunga, resesi ekonomi yang meluas, yang menghasilkan penurunan permintaan atas ekspor dari negara-negara berkembang. Selanjutnya, poin 13.6, utang najis dan pencegahannya. Utang najis merupakan konsep dalam teori hukum internasional bahwa, seperti halnya ketidakberlakuan kontrak yang ditandatangani di bawah tekanan, utang negara yang digunakan oleh pemerintah yang kurang demokratis yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakatnya sebaiknya dianggap tidak berlaku. Utang najis seperti ini hanya mencerminkan utang pribadi pejabat rezim yang berkuasa, bukan utang negara yang menjadi tanggung jawab bersama warga negara. Meskipun konsep utang najis ini mungkin belum berlaku untuk saat ini, persepsi bahwa sebagian utang yang menjadi beban negara-negara Afrika dapat dinyatakan sebagai utang najis mungkin menjadi salah satu alasan mengapa penghapusan utang untuk negara-negara pengutang besar dan berpendapatan rendah di Afrika sangat didukung dunia internasional. Poin berikutnya, poin 13.7, resolusi krisis utang 1980-an sampai 1990-an dan kerentanan yang berkesinambungan. Bank umum dan pemberi pinjaman di negara-negara industri menyatakan bahwa krisis utang telah berakhir melalui penandatanganan kesepakatan restrukturisasi ala Brady dengan Argentina pada bulan April 1992 dan dengan Brazil pada bulan Juli 1992. Tetapi bagi banyak negara, terutama di Afrika, persoalan ini masih pelik dan krisis utang mungkin dapat terulang. Hal ini terbukti terjadi pada tahun 1994 dan awal 1995 ketika Meksiko salah satu kisah keberhasilan dalam penjadwalan ulang utang, terpaksa mendevaluasikan mata uangnya dan mencari pinjaman siaga khusus untuk membayar kewajiban utang jangka pendeknya. Inisiatif HIPC adalah inisiatif pertama untuk menangani persoalan negara miskin pengutang besar, Highly Indebted Poor Countries, HIPC, diluncurkan oleh kelompok ke-8 negara industri utama, Group of Eight atau G8 pada tahun 1996. G8 sepakat untuk menyisihkan sekitar 100 miliar dolar untuk memperkaya keinginan utang bagi negara-negara HIPC yang menunjukkan dari sudut pandang Bank Dunia dan IMF bahwa mereka menerapkan kebijakan yang layak dan berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan. Komitmen ditunjukkan melalui apa yang disebut dengan dokumen strategi pengentasan kemiskinan. Keringanan utang yang substansial bagi wilayah Afrika Sub-Sahara dijanjikan pada pertemuan G8 tahun 2005. Meskipun para kritikus menyatakan bahwa komitmen yang dibuat kurang menyeluruh dan pengurangan utang masih terlampau lambat.
Pendek kata, kemajuan besar telah dibuat bagi banyak negara berkembang, tetapi masih banyak negara yang rentan dalam membangun masa depan mereka. Poin yang terakhir yaitu krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Terlepas dari ketahanan pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang, dampak residual terhadap negara berkembang cukup besar. Pemulihan tidak menyeluruh dan ketidakpastian muncul. Krisis ini menyebabkan penurunan dalam pendapatan, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi. Juga di pengirim uang dari warga negara yang bekerja di luar negeri dan negara asalnya dan investasi asing langsung. Penyebab krisis dan tantangan untuk pemulihan yang bertahan lama. Pemicu utama berasal dari kebijakan publik yang mendorong kepemilikan rumah melalui pemberian pinjaman subprime, disokong dengan dukungan perusahaan pemerintah yang memiliki jaminan tersirat, terutama Freddie Mac dan Fannie Mae, beserta pengemasan dan penjualan kembali pinjaman ini tanpa mengindahkan potensi resikonya. Faktor utama kedua yang mungkin menjadi penyebab krisis ini adalah ketidakseimbangan perdagangan internasional kronis antara Asia Timur, terutama Cina, dan negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, seiring dengan masuknya aliran modal ke Amerika Serikat. Dampak ekonomi terhadap negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 dan paruh pertama 2008, negara-negara berkembang tidak begitu terkena dampak krisis dibandingkan negara-negara maju. Tetapi pada paruh kedua tahun 2008, dampaknya cukup parah di sebagian besar negara berkembang yang berlanjut hingga tahun 2009. Ekspor turun drastis pada awalnya. Aliran masuk investasi asing, pertumbuhan ekspor mungkin akan menurun selama beberapa tahun. Pasar saham negara berkembang. Awalnya pelarian modal ke tempat yang lebih aman menyebabkan volatilitas pasar saham negara berkembang meningkat tajam. Bantuan-bantuan telah menurun tajam selama dua dasawarsa ini. Distribusi pengaruh di antara negara-negara berkembang selalu terdapat pembagian di antara negara-negara berkembang. Pengiriman uang oleh tenaga kerja ke negara asalnya. Pengiriman uang ke negara-negara berkembang dari para pekerja migran telah mencapai rekor 336 miliar dolar pada tahun 2008. Tetapi pada akhirnya pengiriman uang itu turun secara signifikan. Kemiskinan, pertumbuhan yang lebih rendah telah mengurangi tingkat pengentasan kemiskinan di sebagian besar negara berkembang, dan di banyak negara, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan telah bertambah. Kesehatan dan pendidikan. Jed Friedman dan Norbert Skedy menggunakan data rumah tangga untuk mengembangkan model ekonometrik dalam memproyeksikan angka kematian bayi dan melaporkan bahwa perkiraan kami menyiratkan bahwa akan terjadi 30.000 hingga 50.000 kematian di Afrika pada tahun 2009. Kematian yang sepatutnya tidak terjadi apabila krisis subprime yang bermula di Amerika Serikat tidak menyebar ke negara-negara Afrika. Kerangka kebijakan umum. Sejumlah kecil negara berkembang mulai mempertimbangkan ulang fokus mereka untuk berperan lebih besar dalam globalisasi, seiring resiko dianggap lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Beragam dampak di antara wilayah berkembang. Cina selama periode September 2008 hingga Maret 2009 terjadi penurunan dramatis dan dalam beberapa hal terhambatnya pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan GDP yang tinggi yang biasanya menjadi situasi umum di wilayah Asia Timur termasuk Cina. Cina dan kontroversi nilai tukar. Cina juga mengalami tekanan besar untuk mengizinkan mata uangnya mengalami apresiasi pada musim gugur 2010. Asia Timur dan Asia Timur dan Tenggara terkecuali Cina. Perekonomian berpendapatan tinggi di wilayah tersebut, Jepang, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, dan Hong Kong, masih bergantung pada ekspor untuk pertumbuhan jika dilihat dari standar global dan semua negara ini mengalami penurunan ekspor yang substansial. India, perekonomian India telah bertahan dari krisis keuangan dengan cukup baik. Selama krisis, defisit fiskal pemerintah pusat meningkat hingga hampir mencapai 7% dari GDP. Amerika Latin, terlepas dari kekhawatiran akan terulangnya krisis keuangan global di masa lalu, banyak negara di sana yang bertahan dari terapan awal badai krisis, terutama Brazil. Dan untuk Afrika, tingkat perdagangan yang rendah beserta harga komoditas yang tinggi atas ekspornya telah membantu wilayah Afrika sub-Sahara terlindungi dari dampak krisis. Prospek untuk pemulihan dan stabilitas. Bank Dunia dan juga IMF mengindikasikan akan adanya resiko penurunan. Memang, setidaknya ada 5 alasan untuk mempertimbangkan hal ini, dan skenario proyeksi menengah serupa. Yang pertama,
Amerika Serikat masih mengalami defisit perdagangan yang tinggi, yang sepertinya masih jauh dari harapan untuk kembali ke tingkatan sebelumnya yang tinggi. Yang kedua, defisit fiskal juga tinggi di hampir seluruh negara OECD berpendapatan tinggi. Dan ketika perekonomian mereka berkontraksi, permintaan agregat pun demikian, sehingga makin mengurangi pasar ekspor. Yang ketiga, persepsi pasar akan resiko gagal bayar pemerintah tinggi, meski saat ini secara historis mengalami kebaikan, di mana resiko ini secara rata-rata lebih rendah bagi negara-negara berkembang ketimbang sejumlah negara maju. Dan kombinasi dari defisit fiskal yang tinggi dengan akumulasi utang pemerintah yang besar telah menyebabkan hilangnya kepercayaan pasar. Yang keempat, risiko deflasi masih lebih tinggi daripada normal. Dan yang kelima, manfaat ekspor produk manufaktur ke negara-negara berpendapatan tinggi masih berlangsung. Peluang sekaligus bahaya. Munculnya Cina sebagai mesin pertumbuhan regional dapat mengurangi ketergantungan ekspor ke negara-negara barat. Dan memang beberapa negara Afrika sangat antusias akan kemunculan Cina sebagai investor komoditas yang dapat mengimbangi perusahaan-perusahaan barat yang sejak lama mendominasikan wilayah itu. Namun harapan menjadi redup di banyak negara berkembang atas akses yang terbuka dan stabil ke pasar negara maju. Sejak krisis tahun 2008, para politikus menganggap kurang bijaksana memandang hal ini sebagai perluasan konsesi perdagangan. Krisis ini juga membuka mata negara-negara berkembang bahwa terlepas dari adanya jaminan peraturan dari WTO, ternyata Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara maju lainnya dengan mudah kembali pada proteksionisme, setidaknya dalam jangka pendek, apabila mereka memandang langkah ini sebagai hal yang bijaksana. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.